Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah untuk berpuasa, maka cukup Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, menurunkan perintahnya melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Rasulullah. Ketika turun perintah zakat juga seperti itu, cukup diturunkan wahyu untuk menerima perintah tersebut. Ketika turun perintah haji juga seperti itu, adalah cukup diturunkan wahyu untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, istimewanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan atau mendirikan sholat, istimewanya adalah Rasulullah harus menerima perintah itu sendiri tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi itulah yang menjadi peristiwa Isra Mi'raj, di mana di situ ada peristiwa yang sangat penting, yaitu turunnya perintah untuk mendirikan sholat. Sholat ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, karena ini penentu ketika kita di dunia kita mampu melaksanakan sholat dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Dan nanti di akhirat juga menjadikan jaminan, karena pertanyaan pertama yang diajukan kepada manusia yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka ke belakangnya dia akan baik dan selamat. Tetapi jika sholatnya itu jelek, maka dia akan celaka di belakangnya kemudian. Yang menjadi pertanyaan adalah di dalam salah satu surat itu ya, surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin itu ya, celaka orang yang sholat, rugi orang yang sholat itu celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholat tetapi lalai. Ini, nah, lalai ini bagaimana? Salah satu yang dimaksud dengan lalai adalah ketika kita sholat, ternyata bukan Allah yang kita ingat, tetapi ternyata berbagai macam urusan duniawi yang kita ingat. Begitu takbir Allahu Akbar, bukannya kita mengingat Allah, tetapi yang muncul apa? Yang muncul berbagai macam hal yang sedang menjadi apa yang ada di depan kita. Entah itu masalah, entah itu kesenangan, entah itu keinginan, muncul semuanya. Sementara Allah di mana? Ini, maka sholat yang di dalamnya tidak mengandung kekhusyukan, ini adalah sholat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kali kita sholat selama berpuluh-puluh tahun seperti ini, bagaimana coba? Bagaimana nanti ketika di dalam hisabnya, bisakah kita termasuk tergolong orang yang sholatnya sudah baik atau tidak? Karena syarat untuk diterimanya sholat adalah khusyuk. Sementara selama ini kita ingin hebat di dalam bisnis, kita ingin hebat di dalam pekerjaan, kita terus belajar, tetapi di dalam sholat seringkali kita merasa sudah bisa, merasa sudah cukup, sehingga tidak perlu belajar lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin materi dunia akhirat ini supaya selamat dunia akhirat, yaitu tentang bagaimana caranya sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini nanti adalah caranya dengan akselerasi antara otak kiri dengan otak kanan. Ini jarang sekali diajarkan, baik di pondok pesantren, di majelis taklim dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Insya Allah sangat mudah sekali. Ikuti kajian kita besok ya, itu di biasa di pesantren di pondok Padepokan, maaf, di Padepokan Madangkara, di tempatnya Pak Gofar. Insya Allah besok malam Kamis ya, malam Kamis mulai pukul 20.00 atau biasanya lebih sedikit karena kita harus tarawih dulu ya, 20.00, dengan tema bagaimana rahasia cara mudah sholat khusyuk dengan akselerasi otak kiri dan otak kanan. Insya Allah kita di situ akan diskusi panjang lebar, bahkan kalau perlu praktek juga ini, supaya bisa langsung kita membuktikan itu ya, dan merasakan langsung sensasinya sholat khusyuk itu seperti apa.
Ini karena nanti ketika kita mencapai yang namanya khusyuk, Allah kasih kita itu khusyuk, itu sensasinya luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.